Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi, edisi Kamis 17 Juli 2022. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang senantiasa memberi kehidupan bagi kami. Terima kasih pagi ini ya Bapa, Engkau telah bangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan dan berkat yang baru, pemberian Tuhan. Sebentar kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah, karena kami telah siap mendengarkan. Amin. Pagi hari ini, firman yang akan kita renungkan adalah Roma 7 ayat 24-26 yang akan dibacakan oleh Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur, Dik Sandi. Silakan Dik Sandi. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Roma 7 ayat 24 sampai dengan 26 yang demikian. Aku, manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan hukum insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih atas firman yang sudah dibacakan kepada kita semua, Ibu, Bapak, dan adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini firman Tuhan akan diambil temanya tentang bebas dari jerat dosa. Ibu, Bapak, dan adik-adik, setiap langkah hidup kita selalu diwarnai dengan khilaf dan kesalahan. Dan dosa itulah yang menuntun kita kepada maut dan kebinasaan kekal. Karena upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pergumulan melawan dosa, dan seringkali kita tidak berdaya menghadapinya. Akhirnya kita dijerat, dibuai, dikuasai, dan dijajah oleh dosa. Rasul Paulus mengakui bahwa jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah, adik-adik, Ibu, Bapak sekalian, lalu bagaimana supaya kita terlepas dari dosa yang senantiasa membelenggu itu? Apakah dengan kekuatan kita sendiri? Nah, melalui bacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, Paulus menemukan cara bahwa yang dapat membebaskan diri Paulus dari jerat dosa hanyalah Yesus Kristus. Pembebasan yang dilakukan Yesus
bukanlah dengan jalan memaksa manusia mengerjakan serentetan hukum yang melelahkan, melainkan dengan cinta kasih. Pada saat itu Tuhan Yesus menyadarkan Paulus bahwa dirinya dikasihi oleh Tuhan. Kasih itulah yang menyentuh Paulus sehingga ia merespon kasih itu dengan melakukan apa saja untuk Tuhan Yesus. Penderitaan, penganiayaan, penolakan, dan pemenjaraan Paulus tidak lagi dipandang sebagai beban yang menekannya, melainkan sebagai jalan memuliakan dan mengungkapkan cintanya kepada Tuhan. Kebebasan Paulus dari jerat dosa melalui karya Kristus dibalasnya dengan tindakan yang sangat aktif dan giat untuk mengabarkan Injil kepada banyak bangsa, banyak umat manusia. Tidak hanya sekedar berdiam diri dan menikmati kebebasannya sendiri. Ibu, bapak, dan adik-adik sekalian, kita yang sudah merasakan kebebasan dari jerat dosa karena kasih Tuhan Yesus Kristus, maka kita juga harus aktif seperti yang dilakukan Paulus. Kini tidak ada jalan lain selain kita harus terus melekat kepada Tuhan dan mensyukuri karya pembebasan Kristus. Dan marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk meninggalkan dosa dengan sepenuh hati. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan bersabda, jika kita mengakui dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Engkau telah mengingatkan kami agar kami semuanya tidak terjerat di dalam dosa yang setiap saat membelenggu kehidupan kita. Kami bersyukur melalui firman ini, kami diingatkan kembali bahwa kasih Tuhan Yesus Kristus akan memampukan kita semua keluar terbebas dari jerat dosa. Mampukan kami Tuhan untuk dapat senantiasa mensyukuri kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, kami memohon penyertaan untuk aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Ibu, Bapak, dan adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas pelayanan juga Mas Teva, Mas Sandi, dan juga Mbak Dinda yang sudah melayani pelayanan satu hati pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Amin.